Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini di Masjid Baitul Ma'mur ini masuk Denpasar. Di Denpasar, Bali. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan majelis yang kita selenggarakan sebagai majelis yang betul-betul mendatangkan kebaikan. Setidaknya kita berharap semoga majelis ini bisa menambah semangat kita untuk berbuat taat atau menambah semangat kita untuk meninggalkan maksiat. Ketika ada satu saja sebuah manfaat yang kita dapatkan dari sebuah majelis dan itu kita kumpulkan, semoga menghalangi potensi yang dimiliki oleh masing-masing manusia untuk semakin jauh dari Allah. Menghalangi potensi untuk semakin jauh dari Allah bisa dengan menambah ketaatan atau mengurangi kualitas kemaksiatan. Dan di majelis ilmu dijanjikan oleh Nabi SAW sepanjang yang dilakukan adalah pembahasan Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, maka Allah akan menurunkan as-sakinah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka mengkaji kitabullah dan saling memahaminya, maka akan turun as-sakinah. Apa manfaat as-sakinah? Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hambanya yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka miliki. Sehingga dengan bekal as-sakinah maka iman seorang hamba akan naik. Dari sinilah majelis ilmu disebut sebagai majlisul iman. Sehingga dulu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengajak masyarakat untuk kumpul kajian, Mu'adz mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Sehingga di majelis ilmu kita hadir untuk ngecas iman. Iman kita semakin bertambah dengan cara mentaati Ar-Rahman. Sebagaimana kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'ati syaitan. Iman bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Dua posisi ini terjadi ketika seorang hamba semakin menambah ketaatan kepada Allah, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah menyesuaikan hukum dan aturan terkait muamalah, atau semakin menjauhi setan dengan meninggalkan maksiat. Maka ketika kita hadir di sebuah majelis ilmu, lalu pengaruh dalam diri kita semakin semangat untuk beribadah, atau semakin sesuai dengan aturan Allah, kenal halal haram, kenal mana yang boleh, mana yang tidak boleh, atau semakin jauh dari maksiat, kita semakin takut untuk berbuat dosa, maka walhamdulillah insyaallah majelis itu adalah majelis yang bermanfaat yang sejatinya. Di kesempatan ini tadi disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang akibat meremehkan dosa. Akibat meremehkan dosa. Dan umumnya yang diremehkan itu adalah sesuatu yang kecil, sehingga dia merasa tidak takut ketika berbuat maksiat itu. Dia mengakui itu maksiat,
tapi diremehkan. Bedakan antara orang yang tidak mengakui perbuatan itu sebagai perbuatan maksiat dengan orang yang meremehkan perbuatan maksiat. Kalau tidak mengakui perbuatan maksiat, sebabnya bisa jadi dia nggak tahu, atau yang kedua, dia tidak mempercayainya kalau itu adalah sebuah perbuatan maksiat. Misalnya ada orang yang tidak mengakui sebuah perbuatan ini sebagai perbuatan riba karena dia nggak tahu kalau itu riba, atau dia tahu itu riba tapi dia tidak mempercayainya, dia menolaknya sampai pada titik menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang kedua statusnya kekufuran, yang pertama orangnya diampuni karena dia tidak tahu. Meremehkan maksiat, dia tahu itu maksiat tapi dia menganggap dosanya sedikit, dosanya kecil, dia anggap itu tidak akan membahayakan bagi hidupnya sehingga dia lakukan. Dia tahu itu dosa tapi dia anggap itu hal yang sederhana. Di bagian inilah yang insya Allah nanti akan kita bahas. Bapak Ibu yang dimakan Allah Ta'ala, Allah mengajarkan dalam Al-Quran bahwa kita semuanya pasti akan dihisab. Dan bentuk metode Allah menghisab hamba adalah Allah Ta'ala memberikan kitab kepada mereka. Allah berikan buku catatan amal, kitab catatan amal di yaumil qiyamah. Allah mengatakan, "Faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Barang siapa yang diberi kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, dan adapun orang yang diberi kitab dari arah belakangnya. Ada ayat yang lain, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, dan ada yang diberi kitab bishimalihi dengan tangan kirinya. Berarti dia menerima kitab dengan tangan kirinya, itu pun dari arah belakang. Dan orang seperti ini akan mengatakan suburon, kecelakaan. Bagaimana bentuk kitab ini? Kitab ini, buku catatan ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak membiarkan yang besar maupun yang kecil, illa ahsaha, kecuali semuanya dimasukkan. Hingga orang yang rajin berbuat dosa, dia ketakutan untuk melihatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Diberikanlah kitab-kitab catatan amal itu. Fataral mujrimin, maka engkau akan lihat al-mujrimun, orang yang rajin berbuat dosa. Mushfiqina mimma fihi, mereka ketakutan untuk membaca isinya. Kenapa ketakutan membaca isinya? Dia ketakutan dengan seluruh amalnya yang isinya keburukan. Lalu dia mengatakan, la ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Ya wailatana, celakalah kami. Ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar kecil semuanya tertulis di situ. Dan seberapa ukuran kecil yang ditulis? Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal walaupun seberat dzarrah berupa kebaikan, dia akan melihatnya. Siapa yang beramal seberat dzarrah berupa keburukan, dia akan melihatnya. Atadruna man dzarrah? Apa itu dzarrah? Telur semut. Ada yang lebih kecil dari itu. Anda bisa lihat cahaya yang masuk ke dalam ruangan kita, kemudian ada setitik debu, ada banyak debu yang terbang-terbang, ditangkap nggak bisa. Berapa beratnya debu ini? Manusia akan kesulitan untuk menyebutkan beratnya. Dalam sebuah timbangan digital yang sangat sensitif, ketika tangan Anda bergerak menghasilkan angin, dia bergerak angkanya. Tapi dalam lempengan timbangan itu ada banyak debu-debu yang nempel dan dia nggak ada angkanya. Seperti itulah gambaran seberat dzarrah yang disampaikan oleh sebagian ulama. Demikian kecil dzarrah itu, tapi masuk
dalam buku catatan amal yang dilakukan oleh manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang beramal walaupun seberat dzarrah berupa keburukan, dia pasti akan melihatnya. Karena itu dalam syariat kita diajarkan untuk membangun kewaspadaan dari semua perbuatan dosa, baik besar maupun kecil, sampai Nabi SAW mengingatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tahkiranna, janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil ini nantinya akan menjadi dosa yang besar. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar. Ini contoh dampak meremehkan dosa kecil. Kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa perang Khaibar. Falam nagnam dhahaban wala fiddah. Dan kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas maupun perak. Illal amwala wath thiyaba wal mata', selain beberapa harta benda seperti makanan, kemudian perabotan, pakaian dan yang lainnya. Fa ahda rajulun min bani Dhabib yuqalu lahu Rifa'ah bin Zaid li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Mid'am. Kemudian Rifa'ah bin Zaid menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang budak namanya Mid'am. Wajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Wadil Qura. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh budak ini untuk menuju ke daerah Wadil Qura. Hatta idza kana biwadil Qura bainama Mid'am yahuttu rahlan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sahmun a'irun faqatalah. Ketika Mid'am ini sedang menyiapkan kendaraan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada panah yang nyasar ke arahnya lalu menancap ke badannya, kemudian dia mati. Faqalan nas, maka manusia yang hanya melihat dari sisi zahirnya, mereka mengatakan hani'an lahul jannah, dia akan mendapatkan surga. Sungguh bahagia orang ini, dia mati terbunuh fi sabilillah dalam rangka mau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia akan mendapatkan surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalla, tidak. Sebaliknya, walladzi nafsi biyadihi inna asy-syamlata allati akhadhaha yauma Khaibar minal maghanim lam tusibha al-maqasim la tashta'illu alaihi nara. Sungguh demi Allah, dia telah mencuri, dia mengambil syamlah, sebuah baju yang dia ambil dari harta rampasan perang sebelum dibagi, ini akan membakar dia di neraka. Falamma sami'a dzalikan nas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, maka banyak orang yang kemudian store. Ada yang menyerahkan 1 kalung sandal, ada yang menyerahkan 2 kalung sandal, ada yang menyerahkan sandal itu sendiri. Ya Rasulullah, ini saya ambil ketika perang. Jadi yang mungkin dalam anggapan manusia mengambil sedikit itu enggak apa-apa. Tapi oleh Nabi SAW dinyatakan dia di neraka disebabkan karena dia mengambil satu baju yang bukan haknya, yang itu merupakan ghanimah sebelum dibagi. Ketika orangnya mati sampai menghilangkan pahala jihad dia, bahkan sebaliknya dia dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian para sahabat yang mendengar itu langsung setor. Ini yang dia ambil waktu perang tadi. Ada yang cuma bawa 1 sandal, ada yang cuma bawa kalung sandal. Dan dulu jamaah, yang namanya benda-benda yang melekat pada manusia, ketersediaannya masih terbatas, sehingga harganya cukup mahal. Maka baju itu mahal dulu, sarung pakaian itu mahal, kemudian sandal itu mahal.
Karena benda seperti ini ketersediaannya masih terbatas. Mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Meskipun berapa sih nilai satu kalung sandal? Tentu saja lebih murah dibandingkan baju. Sampai kata Nabi SAW, syirakun min narin, syirakani min narin. Satu kalung sandal penyebab neraka, dua kalung sandal penyebab neraka. Hanya kalung sandal diserahkan. Apalagi amplop liar. Bagaimana dengan mereka yang menerima dengan jumlah besar? Bagaimana dengan mereka yang mendapatkan harta dari sesuatu yang haram dengan jumlah yang lebih besar? Jika hanya sebatas kalung sandal menyebabkan orang masuk neraka, bagaimana dengan yang nilainya lebih besar? Baik. Dari sinilah kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, jangan remehkan semua perbuatan dosa. Walaupun itu kelihatannya kecil, tapi ini menjadi penyebab kebinasaan ketika di yaumil qiyamah. Dan kita lihat bagaimana kondisi para sahabat. Sahabat adalah manusia yang demikian takut dengan perbuatan dosa, sampai yang mungkin kita anggap itu lebih lembut dibandingkan rambut, tapi bagi para sahabat itu hal yang membinasakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, bagaimana para sahabat menilai sebuah perbuatan dosa. Innakum lata'maluna a'malan hiya addaqqu fi a'yunikum minasy'ari. Kalian melakukan amalan yang itu lebih lembut bagi kalian dibandingkan rambut. Lebih lembut dibandingkan rambut. Dalam pandangan kalian itu lebih lembut dibandingkan rambut. In kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi dulu di zaman Nabi SAW kami anggap itu sebagai al-mubiqat, sesuatu yang bisa membinasakan. Kita menganggapnya itu lebih remeh dibandingkan rambut, tapi bagi para sahabat, innahu minal mubiqat, itu termasuk di antara bentuk dosa besar. Keterangan yang lain disampaikan oleh Ubadah bin Qurt radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innakum lata'tuna umuran hiya addaqqu fi a'yunikum minasy'ari. Kalian melakukan berbagai macam maksiat yang kalian anggap dalam pandangan kalian itu lebih lembut dibandingkan rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Padahal kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan dosa itu sebagai al-mubiqat, perbuatan dosa yang membinasakan, artinya masuk kategori dosa besar. Qala Humaid, perawi yang bernama Humaid mengatakan, fadzukira dzalika li Muhammad bin Sirin. Lalu apa yang disampaikan oleh Ubadah bin Qurt ini diceritakan kepada Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Faqala, kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, sadaqa, betul apa yang dikatakan oleh Ubadah bin Qurt, wa ara jarral izar minha, dan menurutku nyeret sarung ketika orang berpakaian kemudian pakaiannya menjuntai ke tanah, minha termasuk diantaranya. Yang mungkin bagi sebagian orang zaman sekarang, cuman kayak gini kok dibahas, cuman kayak gini kok dianggap dosa, cuman kayak gini, cuman kayak gini, cuman kayak gini. Berawal dari kata cuman seperti ini, akhirnya orang berani untuk melakukannya. Baik. Demikian pula para sahabat yang lain. Mereka adalah orang-orang yang demikian takut terhadap perbuatan maksiat. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadaku, ya Aisyatu, iyyaki wa muhaqqiratil a'mal fa inna laha minallahi taliban. Wahai Aisyah, janganlah kamu meremehkan amal, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menuntutnya. Baik besar maupun kecil, semua akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Waspadalah kalian terhadap sikap meremehkan perbuatan dosa. Meremehkan perbuatan dosa. Nabi SAW kemudian membuat permisalan. Anda lihat, ada sebuah sungai yang sungai itu membawa ranting. Kata Rasulullah SAW, fa innama mathalu muhaqqiratiz dzunub kaqaumin nazalu fi batni wadin. Perumpamaan orang yang meremehkan dosa itu seperti orang yang turun di sebuah lembah. Lalu dia melihat di lembah itu ada air yang membawa audan, yang membawa ranting. Satu ranting, hatta indoju khubzatahum, sampai ketika numpuk sehingga ranting itu jumlahnya banyak, kemudian menghalangi arus. Wa inna muhaqqiratiz dzunub mata yu'khadhu minha sahibuha tuhlikuhu. Andaikan orang yang meremehkan dosa itu, setiap kali dia berbuat dosa langsung dihukum oleh Allah, pasti dia akan mati lebih cepat. Namun Allah Subhanahu wa taala latifun bi'ibadihi. Allah zat yang maha lembut kepada hambanya, sehingga perbuatan hamba tidak langsung diberi hukuman oleh Allah. Allah bersikap lembut kepada hambanya sampai pada akhirnya ketika sudah mendekati kematian atau dia sudah mati, barulah seluruh hukuman itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, walau yu'ajjilullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Andaikan Allah menyegerakan hukuman yang Allah berikan kepada manusia disebabkan perbuatan dosa dan maksiatnya, maka Allah tidak akan membiarkan ada makhluk yang bisa hidup di muka bumi ini. Sehingga kalau misalnya Pak, satu dosa diwujudkan satu bisul, kira-kira yang hidup di sekitar kita atau bahkan kita sendiri Pak, ada berapa jumlah bisul? Satu dosa satu bisul Pak. Kira-kira jadi apa kita Pak? Badan kita penuh dengan bisul. Apalagi ketika kita tinggal di daerah yang aurat tercacar di mana-mana. Sehingga dalam posisi ketika satu dosa diwujudkan satu bisul, akan banyak sekali luka yang ada di badan kita. Demikianlah kira-kira gambaran yang diberikan oleh Al-Quran. Andaikan setiap dosa manusia itu diwujudkan oleh Allah sebagai hukuman, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka Allah tidak akan membiarkan adanya makhluk yang bisa hidup di muka bumi. Karena akan terjadi banyak sekali bencana alam. Sering terjadi tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan seterusnya. Namun Allah tunda semua perbuatan maksiat itu hukumannya, hingga pada akhirnya Allah Ta'ala akan berikan secara kontan. Baik. Karena sesuatu yang kecil ketika dibiarkan akan jadi apa? Besar. Ingatlah gunung itu dari kerikil. Sehingga ngumpulin kerikil-kerikil, tapi dalam waktu yang tidak ada ujung, terus menerus dia lakukan, maka kerikil itu lambat laun akan menjadi sangat besar sehingga seperti gunung. Demikianlah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, apa yang menyebabkan manusia itu menjadi mudah dan meremehkan perbuatan dosa? Dalam Al-Quran ada 3 cerita yang dialami oleh orang masa silam, yang ini menunjukkan praktek meremehkan perbuatan dosa sehingga sampai membuat mereka jadi semakin menjauh dan kemudian sebagian keluar dari Islam. Yang pertama, keyakinan bahwa ketika kita berbuat dosa, nanti kalaupun masuk neraka hanya sebentar. Siapa yang punya keyakinan ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Orang Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat.
kami tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Paling nek nyemplung neraka ya cuma sebentar. Kalau masuk neraka paling cuma sebentar, hanya beberapa hari saja. Sehingga dia merasa aman dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, karena kalaupun disiksa itu tidak lama menurut anggapan dia. Kalaupun disiksa itu tidak lama, paling hanya sebentar, sehingga membuat dia semakin berani untuk berbuat maksiat. Ini yang pertama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul attakhadtum indallahi ahdan." Apakah kalian sudah pernah mengikat perjanjian dengan Allah sehingga kalian yakin kalau nanti masuk neraka hanya sebentar? Dari mana kamu tahu? Padahal jamaah, satu hari di akhirat sama dengan berapa? Sama dengan 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Manusia merasakan suasana yang demikian lama, sehingga satu hari di akhirat seperti 1000 tahun. Yang kedua, yang menyebabkan orang itu semakin berani berbuat maksiat, keyakinan bahwa setelah berbuat maksiat saya bisa beramal soleh, dan nanti saya akan bertaubat dengan amal soleh itu, dosa-dosa saya akan diampuni. Keyakinan selesai maksiat dia bisa beramal soleh, yang amal soleh itu akan menghapus dosanya. Allah bercerita tentang saudara-saudaranya Yusuf. Bagaimana kondisi saudaranya Yusuf? Saudaranya Yusuf, mereka membuat makar untuk membunuh siapa? Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu ucapan tentang mereka, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahuhu ardan, atau buang dia ke padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, agar keberadaan Yusuf tidak mengganggu kalian di mata bapak-bapak kalian, di mata bapak kalian. Artinya apa? Mereka selama ini merasa iri ketika Yusuf ada di keluarga mereka, mereka iri. Kenapa yang disayang kok Yusuf? Sehingga membuat mereka ingin menyingkirkan Yusuf. Uqtulu Yusuf awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Buang Yusuf ke padang pasir, atau bunuh itu Yusuf biar dia tidak ganggu kalian di mata wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan nanti setelah ini mari kita sama-sama jadi orang saleh. Jadi punya rencana untuk membunuh seorang nabi, tapi setelah itu mereka mengatakan apa? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti setelah ini kita akan jadi orang saleh. Sehingga terkadang ada orang yang merencanakan maksiat, tapi di saat yang sama dia juga punya rencana untuk berbuat taat setelah maksiat. Nah, paling nanti kalau dipakai sholat kan dosanya hilang. Katanya kalau dipakai haji, dipakai umroh dosanya hilang. Kalau nanti dikeluarkan dengan zakat, hartanya akan kembali suci. Dan ungkapan-ungkapan yang semisal yang itu memotivasi orang untuk berbuat maksiat. Saya punya sedikit cerita. Yang merem mungkin melek dulu ya, biar Anda bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Saya pernah diminta ngisi di sebuah instansi yang cukup basah, karena nggak ada atapnya. Jadi kalau hujan kena semua ya. Nah, salah satu peserta kajian di instansi itu minta kepada saya, tolong nanti sampaikan tentang masalah muamalah, karena pelanggaran muamalah di sini cukup banyak. Memang menyebut pelanggaran, menyebut namanya saja sudah sensitif. Sehingga saya hindari kalimat itu karena mungkin akan sedikit menyakitkan.
Pengalaman yang sama juga dialami oleh asatidzah yang lain. Ada salah satu ustadz yang tinggal di Kalimantan dan beliau punya kajian rutin di sebuah instansi yang sangat kebanjiran, bukan cuma basah. Dan awalnya beliau membuka kajian membahas masalah sholat. Masya Allah, jumlah pesertanya banyak sekali. Dan alhamdulillah itu dikondisikan karena pas istirahat siang, sehingga mereka mau mendengarkan. Kemudian ada banyak pertanyaan tentang masalah sholat, masalah toharoh, semuanya bisa menerima dengan baik. Giliran beliau membahas masalah halal haram, banyak yang menghindar. Sampai panitianya mengingatkan, mohon maaf kalau bisa ganti tema. Enggak kuat untuk apa? Mendengarkan. Mereka enggak kuat untuk mendengarkan. Jadi nama pelanggarnya disinggung saja, mereka enggak berani untuk mendengarkan. Kata korupsi misalnya, Pak. Kata korupsi kan bagi masyarakat biasa ya. Korupsi, kita mendengarnya sebagai apa? Perbuatan maksiat yang biasa terjadi di masyarakat, dan kita tidak takut untuk mendengarkan kalimat itu. Di instansi ini menyebut itu sensitif. Sampai akhirnya mereka enggak berani untuk mendengarkan, sehingga banyak di antara mereka yang satu demi satu meninggalkan majelis itu, enggak mau mendengarkan. Hingga akhirnya minta agar temanya diganti. Baik, kembali ke cerita saya tadi. Saya tidak menyinggung kata tadi, kata korupsi atau sogok atau suap, karena saya tahu ini sensitif. Saya hanya menyampaikan tentang bagaimana tanggung jawab manusia besok di akhirat terhadap hartanya. Sekecil apapun yang kita miliki, dan itu berasal dari sesuatu yang bermasalah, maka akan menjadi sumber musibah ketika menghadap Allah. Karena yang namanya karakter dunia, yang halal dihisab, yang haram diadab, tidak ada yang ketiga. Dalam posisi itu kita ingatkan, siapapun yang mati, dia bukan kemudian selesai. Akan ada kehidupan yang kedua, di mana di kehidupan yang kedua dia akan menjalani hisab. Dan pada saat dia menjalani hisab, di antara yang dihisab adalah hartanya. Kita sampaikan untuk diingatkan dengan akhirat, sadar akan akhirat, sadar akan hisab. Walhamdulillah, roman muka berubah. Semoga ini salah satu tanda mereka sudah mulai menyadari. Selesai kajian, mikrofon diambil alih oleh pembawa acara, oleh MC. Lalu MC mengatakan, Bapak Ibu, para aparat, para karyawan dan seterusnya, kita sebagai hamba Allah, yang penting itu rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, jangan lupa sedekah, insya Allah semuanya masuk surga. Nah, selesai. Insya Allah semuanya masuk surga. Sudah? Mentah semua yang saya kasihkan. Di saat yang sama kita dimotivasi, di saat yang sama kita ditakuti. Tapi jangan sampai membuat khauf hilang gara-gara roja. Semangat untuk membangun rasa takut jangan sampai hilang gara-gara orang dikasih motivasi untuk melakukan hal yang ringan dan bisa menghasilkan pahala besar. Karena kalau seperti ini caranya, dia akan bertahan dalam perbuatan maksiat. Seperti tadi, Pak. Uqtulu Yusuf awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Bunuh Yusuf. Atau kita buang ke padang pasir biar dia enggak ganggu di rumah ini. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah itu mari kita sama-sama jadi orang saleh. Masih banyak orang yang punya keyakinan dengan aneka maksiat yang dia lakukan. Loh, katanya kan salat itu bisa menghapus dosa. Antara salat satu dengan salat yang kedua, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan. Antara salat satu dengan salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, gimana? Akan bisa menghapus dosa. Majtuni batil kabair, sepanjang dosa-dosa besar dijauhi. Sehingga status ibadah memang bisa jadi kafarah atas perbuatan dosa. Namun bukan berarti kita diajarkan untuk meremehkan
dosa. Bahkan sebagian orang merasa begitu sudah masuk Idul Fitri, kayaumin waladathu ummuh, maka dia seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, nol dari dosa. Walaupun dia mungkin mengambil harta dengan cara haram dalam jumlah yang banyak. Dan biasanya orang kalau sudah maksiat ketagihan enggak, Pak? Kalau mendapatkan sesuatu yang nyaman dalam kondisi dia aman, ketagihan enggak? Ketagihan. Merasa aman itulah yang membuat dia ketagihan. Seorang mahasiswa fresh graduate keterima di sebuah instansi dengan membawa idealisme. Idealismenya masih tinggi. Awal mula dia masuk, melihat kemaksiatan, melihat yang enggak normal, dia mengingkari. Saya enggak cocok dengan yang kayak gini, saya enggak senang dengan yang seperti ini. Dia mengingkari. Dengan nuraninya, idealismenya dia mengingkari. Lambat laun dia terpengaruh setahap demi setahap. Ada dua pilihan. Pertama, bertahan dengan idealismenya, tapi dia akan dalam kondisi sangat tidak nyaman. Baik tidak nyaman karena melihat kemungkaran, atau tidak nyaman karena dikucilkan oleh komunitasnya. Anda mau dimutasi kemana? Kalau yang seperti ini tidak mau membersamai mereka. Atau kondisi yang kedua, dia harus larut bersama mereka agar dia bisa cair dengan mereka, maka mengikuti kebiasaan mereka, padahal dia berawal dari membawa idealisme yang tinggi. Pada saat dia merasa aman, enggak apa-apa kok, katanya enggak apa-apa, katanya enggak apa-apa. Katanya kan zakat itu bisa mensucikan harta. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat, shadaqatan tutahhiruhum, yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Bukankah dengan saya keluarkan zakat, maka harta saya akan kembali suci walaupun sebelumnya kotor. Padahal harta yang haram dan zakat dengan harta haram diterima atau tidak? Tidak diterima. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul, dari harta khianat, yaitu mengambil harta dari orang lain atau dari harta milik bersama, milik instansi, milik negara, milik yayasan dan yang lainnya. Baik. Disinilah kita diajarkan waspada dengan yang namanya meremehkan dosa. Dan salah satu di antara penyebab orang meremehkan dosa adalah dia merasa aman ketika berbuat dosa, dan dia yakin pasca melakukan perbuatan dosa ini akan hilang dengan perbuatan ibadah. Nanti dipakai umroh, selesai umroh, selesai haji, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Dia tidak menyangka bahwa haji dan umrah dengan menggunakan harta haram enggak ada nilainya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, apabila orang berangkat haji dengan harta haram, lalu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah, la labbaika wala sa'daik, enggak ada labbaik untuk kamu. Ini tamu datang tapi ditolak oleh tuan rumah. Maluka malun haram wa ji'ta biwizrin. Hartamu adalah harta yang haram dan engkau datang dengan membawa dosa. Sehingga bukannya kebaikan yang dia dapatkan, tapi justru yang dia dapatkan adalah keburukan. Demikianlah bahaya yang terjadi ketika seorang hamba tidak waspada dengan harta yang haram. Karena itu jamaah, keyakinan bahwa selesai berbuat maksiat, dosanya akan hilang dengan ketaatan, ini bisa menjadi motivasi orang untuk semakin berbuat maksiat, semakin melanggar, karena dia dalam posisi merasa aman. Demikian pula yang Allah sebutkan dalam firman-Nya terkait kebiasaan buruk orang Yahudi. Allah menceritakan tentang kebiasaan buruk pendeta Yahudi yang mereka menerima suap
dan dia tahu itu dosa. Tapi dalam keyakinan mereka, sayughfaru lana, kita akan diampuni. Anda bisa lihat di surat Al-A'raf ayat 169. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna 'arada hadzal adna. Kemudian datang generasi setelah mereka, warithul kitab, yang dia mewarisi Alkitab. Mereka mendapatkan warisan Alkitab, maksudnya adalah yang mendapatkan Taurat dari generasi sebelumnya. Ya'khudhuna 'arada hadzal adna, dan dia mengambil harta yang hina, harta yang rendah, disebabkan karena mereka menyampaikan fatwa yang salah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, sayughfaru lana, kita akan diampuni. Jadi pada posisi ketika mereka mengambil suap, keyakinannya apa? Nanti kita akan diampuni. Wa iyyatuhum aradum mithluhu ya'khudhu. Ketika datang lagi suap, mereka ngambil lagi. Setelah berdosa, dia sadar itu dosa, dia yakin akan diampuni. Ketika datang pemicu maksiat berikutnya, dia melakukan lagi. Sehingga orang ini tidak ada penyesalan dari perbuatan dosa itu, maka selesai berbuat dosa, dia merasa akan minta ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kemudian nanti ketika datang pemicu dosa lagi, dia mengambil dosa lagi, dan demikian seterusnya. Sehingga ini membuat dia tidak ada rasa takut terhadap perbuatan maksiat, karena dia merasa setelah ini dia bisa minta ampun. Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Bukankah Allah itu Maha Penyayang kepada hambanya? Sehingga kalau kita rajin istighfar, dosa kita akan hilang. Siapa yang jamin? Pada posisi inilah yang membuat kamu jadi semakin berani untuk durhaka kepada Allah. Bagian akhir jamaah, ada sebuah perkataan seorang ulama. Beliau menyampaikan, la tanduru ila sigharil ma'asi, walakin induru ila 'azamati man ta'si. Jangan kau melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah keagungan zat di mana kau bermaksiat kepadanya. Walaupun dosa itu adalah dosa kecil, tapi kita bermaksiat kepada siapa? Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Itu alarm bangun tidur atau alarm? Wasyara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kami persilahkan jamaah yang ingin bertanya. Kami harapkan sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa hal yang saya sampaikan tadi yang membuat orang akhirnya meremehkan perbuatan dosa. Ada satu ayat lagi Ustaz ya, yang saya mohon bisa dijelaskan supaya ini juga tidak membuat kita kemudian meremehkan dosa. Misalnya kalau di Az-Zumar ayat 53 Ustaz ya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Nah ini yang dimaksud yaghfiru dzunuba jami'ah. Yang kedua hadis qudsi ya. Ya ibnu Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Dan seterusnya hadis ini masih ada 2 poin lagi ada sini, tapi cukup satu itu. Yang dimaksud oleh Allah dosa diampuni, bahkan Allah mengatakan tidak peduli. Ya. Supaya ini juga tidak membuat kita meremehkan dosa. Ya. Ini memaknai ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita diajarkan keseimbangan. Sebagaimana dalam Al-Quran ada ayat yang membangun harapan, dalam Al-Quran juga ada ayat ancaman. Sehingga ketika seorang hamba seimbang dalam bersikap, pada dirinya ada ar-raja dan ada khauf, dia bisa berjalan menuju Allah dengan seimbang. Kita semuanya sedang berjalan menuju Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang melakukan perjalanan dengan sangat lelah menuju Rabbmu sampai engkau ketemu Rabbmu, sampai engkau mati. Sehingga semua manusia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Yang namanya berjalan berarti harus seimbang kanan dan kiri. Untuk bisa seimbang kanan dan kiri, bentuknya adalah seimbang bainal khaufi war raja, antara rasa takut dengan harapan. Dan dua hal ini tidak saling bertentangan. Mungkin saja dalam diri seorang hamba tertanam dalam dirinya harapan besar terhadap rahmat Allah, di saat yang sama dia takut dari azab Allah. Suatu ketika Nabi SAW beliau menjenguk seorang pemuda yang sedang sakit parah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada pemuda ini, "Ma tajiduka?" Sekarang apa yang kamu rasakan? Bagaimana kondisi perasaanmu? Lalu pemuda ini mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, aku sangat mengharapkan rahmat dari Allah dan aku takut terhadap dosa-dosaku akan diadab oleh Allah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidaklah terkumpul dalam diri seorang hamba dua kondisi semacam ini illa adkhalahullahul jannah, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi sangat mungkin dua hal yang bertentangan tapi berkumpul pada hati seorang mukmin, sehingga hakikatnya itu tidak saling bertentangan. Rasa takut terhadap maksiat, terhadap dosa, terhadap azab, dan rasa harap dari rahmat Allah. Dia punya harapan terhadap rahmat Allah, dia punya keinginan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Di saat yang sama dia punya rasa takut terhadap perbuatan maksiat, terhadap dosa yang dia miliki, terkumpul dalam hatinya. Itu sangat mungkin. Artinya dua hal ini tidak kemudian saling bertentangan. Jika salah satu ada maka yang satu hilang. Jika yang kanan ada yang kiri hilang, yang kiri ada yang kanan hilang. Tidak demikian. Karena itu ada kelompok yang menyimpang berkaitan dengan masalah al-wa'd wal wa'id, berkaitan dengan masalah ar-raja wal khauf, tentang masalah janji dan ancaman. Kelompok yang pertama terlalu berlebihan dalam menyikapi ancaman, sehingga dia punya prinsip manusia yang berbuat maksiat, berbuat dosa maka kekal di neraka. Satu perbuatan dosa kekal di neraka. Maka kelompok semacam ini disebut dengan kelompok wa'idiyah. Kelompok wa'idiyah. Siapa kelompok wa'idiyah? Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah meyakini orang yang melakukan perbuatan dosa besar dia tidak akan pernah selamat dari neraka. Terutama Khawarij yang sangat sensitif dengan perbuatan dosa. Makanya Khawarij itu nggak punya pemimpin. Sehingga pada kelompok Khawarij ini dia meyakini manusia itu harus bersih dari perbuatan dosa. Mana mungkin? Mungkin nggak manusia bersih dari perbuatan dosa? Tidak mungkin. Mana mungkin manusia bersih dari perbuatan dosa? Maka pemimpinnya kalau melakukan kesalahan dilengsarkan, ganti pemimpin yang baru. Kalau melakukan kesalahan lagi dilengsarkan, ganti pemimpin yang baru lagi. Terus seperti itu. Anda lihat ya kondisi ISIS. ISIS yang dia ingin membangun negara berasaskan manhaj Khawarij nggak bisa berjalan. Kenapa? Pemimpinnya gonta-ganti. Pemimpin siapa? Kemarin kan yang pertama siapa? Abu Bakar al-Baghdadi ya. Sebentar dilengsarkan, ganti siapa lagi? Dilengsarkan lagi, ganti siapa lagi? Terus seperti itu, nggak ada ujungnya. Karena yang namanya pemimpin pasti kan dia melakukan perbuatan salah. Tidak mungkin. Sebagaimana manusia yang lain pasti melakukan perbuatan salah. Ini kelompok yang ekstrim dalam urusan ancaman, sehingga dianggap sebagai kelompok al-wa'idiyah.
Mu'tazilah juga sama. Siapa yang melakukan perbuatan dosa besar, maka dia ketika di dunia berada di fi manzilatin bainal manzilatain, di antara dua posisi. Sebaliknya ada yang terlalu meremehkan perbuatan dosa, sehingga rojaknya yang terlalu besar, harapannya yang terlalu besar. Ini kelompok Murji'ah. Sampai mereka meyakini bahwa amal tidak mempengaruhi iman. Orang berbuat maksiat tidak mengurangi iman. Maka disebut Murji'ah karena dari kata arja'a yurji'u yang artinya telat. Artinya telat, kenapa telat? Amalnya ditaruh di belakang iman. Amalnya ditaruh di belakang iman, sehingga amal tidak mempengaruhi iman. Maka dalam keyakinan Murji'ah, terutama Murji'ah Jahmiyah, mereka punya anggapan, andaikan orang berbuat maksiat, segede apapun maksiatnya, mau minum khamr, mau judi, mau zina, selagi dia beriman, maka imannya sama seperti imannya Jibril, sama seperti imannya Nabi Muhammad SAW. Sebab iman tidak bisa bergeser disebabkan karena perbuatan maksiat. Baik, yang benar gimana? Dua ini diseimbangkan. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 51 atau sebelumnya ayat 49. Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Sampaikan kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna adabi huwal adabul alim, tapi azabku adalah azab yang sangat menyakitkan. Seimbang. Sehingga kita kalau memahami itu seharusnya seimbang. Ada hadis yang memberikan harapan dan ada hadis yang memberikan ancaman. Kalau kemudian hadis itu mengatakan, wahai para hambaku, aku akan memasukkan kalian ke dalam surga wala ubali, dan aku enggak peduli dengan aneka dosa yang kamu lakukan. Dan bahkan Allah juga berfirman, lau ataitani biqarabin minad dunya, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa maksiat sebesar dunia, biqarabil ardi, sebesar bumi, maka akan aku datangkan sebesar itu pula berupa ampunan. Ini isinya harapan, tapi di saat yang sama juga ada ancaman. Terus yang benar gimana? Seimbangkan, sehingga jangan sampai kita berat salah satu, yang jadinya gimana? Akan memiliki pemikiran yang menyimpang seperti Khawarij dan Murji'ah. Wallahu a'lam. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada ungkapan dari cendekiawan yang pertama, apabila orang itu masuk di lingkungan yang baik, dengan sistem yang baik, mereka akan baik. Tetapi kalau dia masuk di lingkungan yang buruk, dia akan ikut terseret di tempat yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, 5 bulan yang lalu saya ngurus SIM, Ustaz. Ya, ngurus SIM. Kalau perpanjangan itu hanya 80.000 kurang lebih. Di tempat yang kering ini, Ustaz. Kemudian karena panas-panas, saya coba di tempat yang agak basah, Ustaz. Agak dingin. Di sana 450.000 cepat. Jadi SIM saya ini halal atau haram, Ustaz? Kalau saya gunakan. Mungkin di sini nggak ada yang nyogok, mungkin saya aja yang nyogok mungkin. Nah, ini gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang itu berada di tempat yang baik dan gimana, berada di sistem yang baik dan berawal dari cara yang baik, maka dia akan menjadi baik. Ya, insya Allah idealnya demikian. Sehingga mereka ketika mau belajar, misalnya sebagai contoh ya, dia datang di sebuah lembaga pendidikan dengan cara yang baik, dan lembaga pendidikan itu kan disuasanakan kondisi ideal, insya Allah akan menjadi baik. Makanya
mohon dijaga baik-baik ya, lembaga-lembaga pendidikan itu hindari sebisa mungkin potensi-potensi pelanggaran. Seperti hadiah untuk guru, tips untuk para tendik, itu dihindari ya, dihindari sebisa mungkin. Karena ini mungkin benteng terakhir ya. Kalau di lembaga yang lain praktek seperti itu sudah banyak, pelanggaran sudah banyak. Lembaga pendidikan kalau sudah rusak sudah, nanti turunannya akan lebih banyak yang rusak. Makanya di pesantren jangan sampai pelanggaran-pelanggaran ini dibiarkan. Di lembaga-lembaga pendidikan juga demikian. Di sekolah kami sempat ada beberapa kejadian bocor, sehingga ada guru yang dikasih hadiah oleh wali santri, oleh wali murid dengan nilai hadiah yang cukup besar ya, diumrohkan. Ya akhirnya kita kasih peringatan yang cukup serius. Yang kayak gini nggak boleh, ini berbahaya. Nah kalau kemudian lembaga pendidikan saja sudah gagal, bagaimana dengan lembaga yang lain? Jaga sistem itu dengan baik, sedari awal hindari semua potensi maksiat. Jangan remehkan, cuman segini aja kok, cuman sedikit nanti lama-lama jadi bukit. Karena dia menganggap itu sedikit. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan cara mengambil SIM yang nggak benar. SIM-nya halal atau haram? Boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Wallahu a'lam. Siapapun yang mengambil SIM dengan cara yang nggak normal, sehingga kalau nggak normal itu pasti bayarnya lebih. Semua yang nggak normal pasti bayarnya lebih. Maka dia berbuat maksiat. Dia hakikatnya sedang berbuat maksiat. Kalau dia berbuat maksiat terus gimana Pak? Ya dia berdosa. Tapi SIM-nya insya Allah bisa dimanfaatkan selama itu terbit secara legal. Artinya ini bukan SIM palsu. Namun status perbuatan yang dilakukan oleh muslim ini ketika dia mengambil SIM tersebut statusnya adalah maksiat. Wallahu a'lam. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, insya Allah untuk kajian Sabtu subuh ini kita akhiri. Tentu kami ucapkan jazakallahu khair pada Ustadz Amirul Ba'id. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa hadir kembali di tengah-tengah kita untuk bisa memberikan satu pencerahan buat kita semuanya. Barangkali itu saja dari kami. Bila ada hal yang kurang kami mohon maaf. Kita akhiri kajian dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.